Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Tetap semangat ya. Ibu absen. Siapa yang hari ini tidak hadir? Apa keterangan sakit? Kita doakan semoga sehat agar semua bisa bergabung dengan kita besok ya. Sebelum kita mulai layanan pasca kita akan berdoa dulu berjamaah dan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi Ibu akan bercerita sedikit ya. Ibu hari ini melaksanakan layanan klasikal. Ibu hari ini akan menerapkan salah satu dari 7 BKBK ya. Bulan Maret Ibu bikin pelatihan terkait guru BK. Jadi hari ini Ibu akan membahas pada kalian. Oke, sudah siap? Ya. Hari ini kita akan belajar mengenai daya lenting atau pembukaan resiliensi. Ya, silakan berdiri, kita isikan dulu.
Jadi ini adalah tidak menyerah. Itu yang harus garis bawah kita. Nah, pertanyaannya, apa belajar tentang daya lerting sih? Nah, ini adalah beberapa kasus yang terjadi saat daya lerting itu rendah, tidak kuat. Apa daya lerting penting? Tahan di bumi sebagai yatim siswa yatim bunuh diri, siswa SMP bunuh diri saat hafid kita, sebagian di DD tak punya ayah anak SD lewat batu diri. Terima kasih. Jadi apa daya lerting itu saat jatuh harus bangun lagi. Jadi ini ada beberapa kasus yang sudah parah ya. Jadi padahal bisa nih sampai diminta. Kalau daya lerting anak tersebut atau diri kita rendah, itu bisa mengakibatkan fatal sampai dengan bunuh diri, gantung diri, dibully ya. Kalian harus berani untuk berbicara ya. Berani ketika ada kesulitan dalam belajar, dalam dibully, ngomong sama kelas, boleh sama guru BK ya. Siapapun orang yang lebih dewasa di sekolah ini yang berpengalaman ya. Itu adalah salah satu daya lerting kita. Kita harus menggunakan diri kita ya. Sekarang dalam keseharian kalian, coba bayangkan situasi ini ya. Kalian dapat nilai yang rendah pada saat ulangan pelajaran IPA atau pelajaran yang lain ya. Suara di hati kalian itu pernah ya mindset di hati kalian. Tadi kita semua ya ada nih perasaan rendah, malu dan lain sebagainya. Aku memang bodoh, pelajaran IPA, pelajaran ini percuma saja. Nah, apa tugas kalian? Tugas kalian sekarang adalah lawan suara hati yang negatif tadi, nah dilawan ya. Katakan kalimat yang positif yang membangun. Itu adalah bentuk dari menumbuhkan resiliensi daya lerting tadi ya. Ubah menjadi growth mindset ya, kalimat yang positif. Seharusnya apa? Kalau kalian punya pikiran aku memang bodoh belajar IPA, percuma saja. Seharusnya apa? Aku harus belajar lagi. Belajar lebih giat. Ada lagi. Harus ditumbuhkan, harus ditanamkan di pikiran kita. Benar kan? Harus belajar lagi, harus belajar lebih giat. Itu harus berusaha. Itu akan menumbuhkan secara tidak langsung perilaku kita pula. Semua itu kan dari niat ya, dari pikiran kita, baru diterapkan di perilaku kita ya. Nah, ini adalah salah satu contoh yang mungkin tanpa kita sadari ini kita ada terjadi di keseharian kita. Contoh nih, kalau ada kegagalan dalam hati kalian atau kalian mengucapkan saya menyerah, seharusnya kalian mengucapkan kalimat saya akan coba lagi. Bisa? Coba sekarang kita baca sama-sama yang growth mindset ini. Saya bisa sukses dengan berusaha. Lagi. Terakhir. Oke, bisa ya tahu perbedaan dari kalimat yang fixed mindset dan yang growth mindset ya. Intinya kalimat itu saat gagal saya belum mencapai titik itu, tapi saya mencoba. Nah itu growth mindset. Jangan saat kita gagal sekali kita harus mendalam, jangan ya. Ada penelitian yang akan kita. Ada yang bisa bantu ibu untuk membagikan? Ya, jadi informasi yang ada di depan kita itu akan mendasari growth mindset itu ya. Ini adalah sistem otak kita ya. Saat kita dilatih dalam belajar ya, neuron-neuron salah satunya di sini nih, sel-sel itu akan nyambung satu sama lain. Kalau kita tidak melatih, kita tidak belajar, itu sambungannya neuronnya itu nanti akan putus dan susah untuk nyambung. Ulang lagi ya. Terus saat kita belajar itu akan berusaha untuk nyambung. Si dia, nyambung dia ya. Nah, sekarang tugas kalian adalah buku kalian. Tulis di sana 1 sampai dengan 3 pertanyaan
dan teman terdekat saya. Oke. Satu kalimat penyemangat yang akan saya ucapkan pada diri sendiri. Apa pasti bisa, jangan putus asa. Satu aktivitas yang bisa menenangkan atau menyenangkan saya, yaitu memasak. Oke, tepuk tangan. Ayo, siapa lagi? Ini menjawab. Ya. Coba, ada yang hati-hati. Ini sudah nak. Boleh sampai di sini? Satu orang yang bisa saya hubungi untuk minta dukungan, orang tua. Oke, yang kedua. Yang kedua, satu kalimat penyemangat yang akan saya ucapkan pada diri sendiri. Saya pasti bisa mencapai sesuatu. Oke, yang ketiga. Satu aktivitas yang bisa menenangkan atau menyenangkan saya. Mendengar musik. Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Masih ada lagi? Ayo, siapa tadi? Oh, oke. Bacakan jawab dulu. Ya, jawabkan. Oke, kedua. Oke. Ini teman guru dan orang tua yang pertama, yang kedua saya sekolah, yang ketiga adalah belajar luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, kita sudah di penghujung belajaran. Terima kasih. Nanti prakteknya kalian lakukan mulai dari sekarang. Ya, apa hal yang akan ditanyakan. Nanti kita akan lanjut dengan teman selanjutnya. Sampai di sini ada yang ditanyakan tidak? Ya. Nah, terima kasih. Konsentrasinya sebelum ditutup, kita doa dulu ya. Dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesehatan. Berdoa selesai. Terima kasih. Tutup. Selamat siang.